Komika Coki Pardede ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba. Komika Reza Pardede alias Coki Pardede menambah daftar panjang artis Indonesia yang terjerat narkoba. Diketahui, Coki Pardede ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan kasus narkoba jenis sabu di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Rabu 1 September 2021 malam. Kabar penangkapan komika yang terkenal dengan dark jokes ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Iya, Coki Pardede diamankan. Saya membenarkan dulu ya, ucap Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi oleh awak media pada Kamis 2 September 2021. Yusri juga mengatakan, petugas ikut menyita satu klip sabu sebagai barang bukti. Iya, barang buktinya sabu, kata dia. Sementara itu kepada polisi, Coki Pardede mengaku awal mula menggunakan sabu hanya untuk mencoba-coba. Namun, jebolan stand-up komedi Indonesia atau Suci Season 4 itu malah kecanduan. Untuk alasan dia mau coba-cobaan, lama-lama kecanduan, kata Kasatgas Narkoba Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Pratomo Widodo. Coki juga mengaku alasannya mengkonsumsi sabu agar dapat tampil percaya diri di depan publik. Dia pertamanya nyoba untuk bisa tampil percaya diri di depan publik, kata Pratomo dikutip dari kompas.com. Pratomo menjelaskan, Coki Pardede memakai sabu dengan cara mencampurnya dengan air, lalu menyuntikkannya ke dalam tubuh. Dimasukkan jarum suntik sabu-sabunya, dicampur air, tuturnya. Pratomo bahkan menyebut, Coki Pardede merupakan seorang pecandu narkoba. Katanya, Coki sempat berhenti sebagai pecandu. Namun, lelaki berusia 33 tahun itu kembali menggunakan narkoba. Dia kayaknya kecanduan narkoba ya, tutur Pratomo. Berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan, Coki positif amfetamin alias sabu. Dari tangan komika itu, polisi mengamankan alat untuk menggunakan sabu beserta sabu itu sendiri. Namun, Pratomo belum mengungkapkan berat sabu yang diamankan. Sementara itu di media sosial, cuplikan video Coki Pardede saat dijebak oleh jajaran Ditras Narkoba Polda Metro Jaya menjadi sorotan. Dalam video yang diunggah di channel YouTube Majelis Lucu, Coki Pardede dan rekannya, Tretan Muslim berbincang dengan dua petugas dari Ditras Narkoba Polda Metro Jaya. Saat itu, Coki menanyakan adakah pengalaman lucu saat petugas Ditras Narkoba bertugas. Sela yang menjadi satu di antara narasumber berkisah pernah menemukan narkoba di celana dalam seorang perempuan saat bertugas di bandara. Hal paling menarik yang saya ingat sampai sekarang adalah menemukan sabu di dalam underwear perempuan, kata Sela. Mendengar cerita Sela, Coki tampak terkejut. Sela pun melanjutkan, reaksi sabu apabila terkena kulit. Sabu itu kan panas kan ya kalau nempel, kata Sela. Belum sempat melanjutkan omongannya, Coki langsung memotong dan menambahkan kata untuk melengkapi pernyataan Sela. Betul, kena kulit, tambah Coki. Saat Sela hendak melanjutkan obrolannya, ia justru terkejut dengan pernyataan Coki dan menggoda si komika dengan pertanyaan lain. Kok tahu? Tanya Sela. Coki pun mengaku mengetahui hal tersebut dari film. Kan saya nonton film. Jawab Coki sambil tertawa. Video yang diunggah pada 15 Mei 2021 ini pun kembali jadi sorotan. Sebab, 3 bulan setelah diunggah, Coki justru ditangkap polisi karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Bagaimana menurut Anda? Mereka minta Jokowi bebaskan Munarman, gak sekalian dikasih penghargaan. Munarman, sejak ditahan atau masih ingat dengan jari sandal, sampai sekarang masih belum ada kabar signifikan terkait dirinya. Munarman ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Polri pada April lalu. Polri mendalami kaitan Munarman dengan Jemaah Ansarut Daulah atau JA di Makassar. Statusnya masih dalam tahap pendalaman dari penyidik Densus. Selain itu juga dilakukan penangkapan terhadap 3 mantan petinggi FPI di Makassar yang disebut masih terkait dengan Munarman. Baru-baru ini sekelompok orang yang menamakan diri sebagai sahabat Munarman meminta Presiden Jokowi untuk memperjelas status Munarman yang ditahan terkait kasus dugaan pengacauan. Mereka meminta Jokowi segera membebaskan Munarman. Saya kira sudah 4 bulan ini tidak ada kejelasan ya status saudara kami itu. Jadi di sini lagi yang lebih menunjukkan kesewenang-wenangan dari pemerintah ini ya. Karena itu kembali lagi tadi sudah dituntut dalam pernyataan sikap kami bahwa kami minta untuk segera dibebaskan oleh pemerintah dan saya kira kalau Pak Jokowi memang bukan pemimpin yang hipokrit ya. Buktikanlah bahwa Pak Munarman itu, saudara kami itu, segera dijelaskan statusnya, kata Koordinator TP3 Marwan Batubara. Marwan mengatakan Munarman ditahan sejak April 2021, tapi hingga kini status Munarman hingga kini belum jelas. Dia memprotes penangkapan Munarman yang menurutnya melanggar hukum.
Jangan sembarang tangkap kalau memang jadi saya sebutkan. Pak Jokowi bilang Pancasila, lalu dari Pancasila itu ada kejelasan tentang ini negara hukum. Tapi praktiknya justru sangat biadab gitu. Tidak beradab ya, memperlakukan saudara kami itu seolah-olah beliau itu bukan manusia ya, katanya. Ingat itu, Pak Jokowi yang lebih berkuasa itu ada, dan itu keyakinan kami. Silakan Anda tidak mau mengoreksi melepaskan Pak Munarman. Kami berdoa semoga Allah nanti menjatuhkan hukumannya atau keputusannya yang terakhir, katanya lagi. Dia juga mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan pengacauan beserta fitnah terhadap Munarman. Mereka mendesak agar kriminalisasi dan pengacauan serta fitnah terhadap Munarman segera dihentikan dan meminta agar Munarman segera dibebaskan dari tahanan. Munafik, nggak ngaca. Enak aja minta bebaskan Munarman. Memangnya Jokowi itu anak buah yang bisa seenaknya disuruh-suruh. Jokowi juga tidak bisa seenaknya melanggar aturan dalam bertindak. Sekalipun dia presiden, tetap ada batas yang tidak boleh dilewat agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Negara ini bukan milik presiden, apalagi milik kelompok pengacau dan tukang bikin ulah seperti Munarman ini. Dulu, ketika ucapan Ahok dipermasalahkan, FPI dan kelompoknya memperingatkan Jokowi agar tidak ikut campur, apalagi berusaha membantu Ahok dengan cara intervensi hukum. Tapi sekarang, mereka malah meminta Jokowi intervensi proses hukum. Waras gak sih mereka ini? Ini yang namanya munafik, sesuai kondisi dan kepentingan mereka sendiri. Setelah presiden itu hanya milik mereka dan bisa disetir sesuka hati sesuai apa yang mereka inginkan. Memang, ciri khas kelompok munafik itu seperti ini, menghalalkan segala cara demi kepentingan kelompok mereka sendiri. Logika berpikirnya sama mereka. Mereka ini adalah contoh kelompok yang tidak tahu aturan. Dikit-dikit langsung minta presiden turun tangan. Memangnya mereka pikir presiden kerjaannya hanya mengurusi Munarman? Nggak level bro. Munarman yang kurang ajar kayak gitu tidak perlu dibela. Biarkan saja dia terima akibat dari perbuatannya sendiri. Minta bebaskan Munarman, gak sekalian minta agar presiden berikan penghargaan kepada Munarman. Atau minta presiden mengangkat dia jadi pahlawan. Atau minta presiden berikan hadiah sepeda atau rumah atas kontribusinya kepada negara ini. Munarman ditangkap karena ada alasan kuat, dan alasan tersebut berkaitan dengan tindak pengacauan. Pengacauan di negara ini sudah memakan banyak korban. Pengacauan adalah perbuatan biadab yang harus dibinasakan. Jadi siapapun yang terlibat atau terindikasi memiliki keterkaitan memang layak untuk ditangkap. Ngomong-ngomong, mereka masih butuh pemerintah ya untuk bebaskan Munarman. Padahal mungkin selama ini pemerintah selalu mereka hujat. Coba lihat deh Rizik, pendukung simpatisan dan gerombolannya. Pasti rata-rata benci kepada pemerintah. Mereka ini ada maunya baru cari pemerintah. Jadi buat pemerintah dan rakyat yang mendukung penuh pemerintah, tolong jangan dengarkan kelompok tersebut. Biarkan saja mereka kesal sendiri, tidak ada gunanya berdebat dengan kelompok yang mau menang sendiri.